ada bertemu Mario, dan setiap bertemu dengan Mario selalu mengatakan, kapan ke rumah Wareng David, namun bahasa yang ledek. Menimbang bahwa rentan waktu tersebut didukung dengan bukti adanya jejak digital komunikasi antara saksi Mario Dandi dengan anak saksi Agnes Gracia Haryanto pada tanggal 16 Januari 2023, 6.13.31 AM dan kodolong UTC 7 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023, 5.35.56 AM dan kodolong UTC 7 sebanyak 76 kali berdasarkan keterangan ahli digital forensik Caji Purwanto SH MCE. Menimbang bahwa untuk merealisasikan kehendak Yulian yang direncanakan untuk bertemu dengan anak korban Kristalino David alias Wareng pada tanggal 20 Februari 2022, saksi Mario Dandi menghubungi anak saksi Gracia dengan mengatakan akan menjemput saksi, kemudian jam 15.05 dijemput oleh saksi Mario Dandi. Anak saksi Agnes Gracia mengatakan kalau hari itu jam 17.05 akan spesial dan mengatakan juga kartu pelajar anak korban Kristalino alias Wareng ada padanya, dan dijawab oleh saksi Mario Dandi sekalian saja mengembalikan kartu pelajar ke anak korban Kristalino David alias Wareng. Kemudian anak Mario Dandi dan saksi anak Gracia dan anak saksi Agnes Gracia Haryanto pergi ke Oriskin Lotemat Bintaro dengan menggunakan mobil Rubicon dengan nomor B120 dan menimbang bahwa kehendak bertemu dengan anak korban Kristalino yang direncanakan tidak dilakukan dengan sendiri, akan tetapi saksi Mario Dandi mengajak teman pada saat anak saksi Agnes Gracia sedang merawatan treatment. Saksi Mario pergi menggunakan anak saksi korban Agnes untuk mengajak saksi L, anak saksi Darren dan anak saksi Rafael, namun ketiga anak tersebut menolak. Kemudian saksi Mario Dandi menghubungi terdakwa Sen Lukas Rotua Pangundan Lumban Torian alias Sen dan saksi Mario Dandi Satrio Zandi mengutarakan niatnya kepada terdakwa Sen Lukas Rotua Sen tentang saksi Mario Dandi ingin memukuli seseorang. Lalu saksi Mario Dandi menyebut terdakwa Sen Lukas di rumah terdakwa Sen Lukas karena terdakwa Sen Lukas mengatakan motornya mogok, sedang sebelumnya terdakwa menolak, tetapi karena jemput dengan mobil Jeep Rubicon akhirnya terdakwa mau. Menimbang bahwa terdakwa Sen Lukas yang mengetahui saksi Mario Dandi mengajak untuk memukulin orang, bukannya dengan tegas menolak, akan tetapi bersedia untuk ikut dengan saksi Mario, padahal tidak ada penekanan ataupun ancaman dari saksi Mario untuk mengajak terdakwa Sen Lukas. Ikutnya terdakwa Sen Lukas pergi untuk menemui orang yang dimaksud adalah saksi korban Kristalino David Ozora alias Wareng merupakan suatu bentuk kehendak yang direncanakan, yang kemudian saksi Mario Dandi dan terdakwa Sen Lukas pergi menuju tempat perawatan treatment anak saksi Agnes Gracia Haryanto di klinik kecantikan Oriskin di Lotemat. Menimbang bahwa setelah kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng di lobi Lotemat Bintaro, kartu pelajar tersebut diterima oleh saksi Mario Dandi, satu alias Dandi, dan setelah mendapatkan kartu itu anak saksi Agnes Gracia meminta anak korban Kristalino David Ozora untuk mengirimkan lokasi share. Anak korban Kristalino Wareng memberikan lokasinya karena anak saksi Agnes. Kita lanjutkan lagi pemirsa dialog dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep tadi kalau kita bicara restitusi ini kan angkanya dari LPSK 120 miliar. Bisa tidak kurang dari itu nanti kalau diputuskan oleh hakim nanti? Kang Asep? Oke. Jadi sekarang LPSK kewenangan oleh undang. Oh, ya. Halo, jelas suara saya? Jelas Kang Asep. Halo? Silakan Kang Asep. Halo. Jelas, oke. Jadi gini, di undang-undang LPSK diberi kewenangan untuk menentukan restitusi. Makanya yang menghitung adalah kewenangannya LPSK. Undang-undang seharusnya yang menentukan tahu jumlah restitusi ada LPSK. Jaksa betul dan ngikuti. Seharusnya hakim ngikuti.
Tapi masalahnya kan hakim tadi independen imparsialnya dia tidak terikat. Ya, jadi sekali lagi seharusnya ketika LPSK menghitung, karena yang tahu itu ada LPSK, hakim harusnya ikut. Tapi kan masalahnya nanti pengadilan suka sering mengatakan kita kebebasan ya hakim, imparsialitasnya, independensinya hakim. Nah, maka saya bilang, tapi saya berharap kan artinya undang-undang telah ditentukan diberi kewenangan sama LPSK, dan LPSK yang tahu kan menghitung data itu, jumlah itu. Nah, hakim kan tidak ngerti, tahunya kan orang rugi. Nah, yang berhak ketahuan perbuatan menimbulkan harus ganti rugi tadi. LPSK menghitung, ya hakim harusnya mengikuti. Tapi kalau faktanya hakim akan berbeda, ya itu mungkin aja. Tapi kan saya lagi seharusnya ya seperti jaksa ngikutin apa yang dihitung oleh LPSK gitu. Jadi mungkin saja bisa berbeda tapi seharusnya mengikuti. Kang Asep, tadi kan kalau kata Kang Asep yang paling parah adalah tidak mampu membayar dan tidak mau membayar. Tapi bisa juga mampu membayar, mau membayar, tapi kalau kata Mario Dandi nanti akan diusahakan sesuai dengan kemampuannya dalam pledoinya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, dari mana tolak ukurnya? Bagaimana cara mengukur kalau memang mampu bisa bayar, tapi mungkin tidak mau begitu untuk melunaskan restitusinya? Menurut Kang Asep? Ya, tepat Pak Palen. Jadi kalau tidak mampu, tidak mau, logis. Masalahnya mampu, tidak mau. Nah, makanya saya bilang harus ada. Kalau di hukuman kan sanksi tegasnya dengan hukuman. Ini masalahnya ganti dalam bentuk materi kan. Maka saya bilang salah tadi, kalau misalkan dia tidak mau, sedangkan dia mampu, tapi persoalan mau lagi sekarang. Masalahnya sekarang kalau dikaitkan dengan kemampuan cakap bertindak, ya tetap tanggung jawab terdakwa karena mereka sudah dewasa gitu kan. Tapi kan masalahnya lagi sudah dewasa tapi dia tidak mampu gitu kan. Nah, tapi orang tuanya mampu gitu ya. Nah, anaknya tidak mampu, orang tuanya mampu. Sedangkan ada korban yang ya tidak akibat perbuatan anaknya yang tidak mampu, tadi orang tuanya mampu. Nah, itulah memang jadi masalah secara hukum. Nah, salah satu solusi sering saya katakan, nah sekarang karena ini berkaitan dengan hartanya yang banyak hampir ratusan miliar disita KPK, negara emang harus hadir. Hadirnya apa? Nah, kalau di perdata dikenal macam-macam kreditor, preparen, kokuret, kreditor diutamakan, diistimewakan, biasa. Nah, karena jumlahnya itu mungkin lebih dari yang dihitung KPK, katakanlah sekarang nilainya ada 500 miliar, ya. Kemudian bayar 20 miliar. Nah, karena uang itu adalah uang hasil kejahatan orang tua. Sekali lagi, kalau secara hukum kan anaknya yang harus bayar, orang tua tidak berkewajiban. Tapi ini kan persoalan baru selesaikan. Kan ada korban dari perbuatan orang tua itu, anak itu. Orang tua kan harusnya ada setidak-tidaknya dalam petik anak kan ahli waris. Nah, makanya sebenarnya uang yang disita itu harusnya KPK menyisihkan dari gaji yang halalnya dalam petik ya. Gaji halalnya dari orang tuanya kan kenapa tidak gitu untuk membantu orang. Karena kan nanti jangan sampai undang-undang di PHP-in aja gitu disebutin ya menang di atas kertas lagi. Baik, kalau gitu kita nantikan bagaimana putusan hakim terkait dengan restitusi yang akan dibayarkan Mario Dandi dan Shane Lucas ya Kang Asep ya. Terima kasih Kang Asep Iwan Iryawan, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami siang ini di Metro TV. Pemirsa, kita akan simak lagi bagaimana kelanjutan sidang Shane Lucas siang ini. Saksi Mario Dandi menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa Shane Lucas merupakan suatu kehendak yang direncanakan untuk merekam adegan yang akan dilakukan oleh saksi Mario Dandi kepada anak korban Kristalino David Ozildan. Dan terdakwa Shane Lucas bukannya menolak pemberian HP milik saksi Marino, berkehendak pula dan mengetahui merekam adegan yang dilakukan saksi kepada anak korban Kristalino David Ozildan adalah adegan pemukulan. Seharusnya di sini pun terdakwa mempunyai kesempatan untuk mencegah saksi Mario, akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan. Menimbang bahwa lebih lanjut belakangan ternyata benar ketika saksi Mario meminta anak korban David melakukan push up sebanyak 50 kali dan hanya mampu 30 kali, dan kemudian saksi Mario memberi contoh push up sebagaimana yang dikehendakinya, yang akhirnya karena anak korban hanya mampu melakukan 3 kali 20 kali. Ulangin. Untuk itu saksi Mario meminta anak korban melakukan sikap tobat, dan karena anak korban David tidak tahu bentuk sikap tobat, justru terdakwa memberi contoh sikap tobat, yaitu dengan menaruh
dahi kepala di aspal, sedangkan kedua tangan terlipat di belakang punggung, sedangkan kaki lurus ke belakang. Pemirsa, demikian breaking news Metro TV untuk kali ini. Sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk Anda. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.